Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kelas 7 baru? Saat ini masih belajar daring, tetap semangat ya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Pak Jimmy akan membahas melanjutkan materi yang pertama, yaitu mengenai bilangan bulat. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari 3 bagian, ada bulat positif, ada bulat negatif, dan tambah 0. Kalau bulat positif itu sama dengan bilangan asli. Nah, bilangan bulat positif kalau ditambah dengan 0 menjadi bilangan cacat. Kali ini nanti kita akan mempelajari mengenai operasinya. Operasi yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai penjumlahan maupun pengurangan. Bagaimana sifat-sifatnya, kemudian bagaimana contoh-contohnya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Anak-anak, mari kita simak pembahasan di video Pak Jimmy. Jangan lupa like-nya dan subscribe-nya agar nanti di konten-konten video berikutnya anak-anak tidak ketinggalan. Kita lanjutkan mengenai pembahasan operasi penjumlahan maupun pengurangan pada bilangan bulat. Dulu waktu di SD kalian pernah diajarkan dengan teknik menggunakan garis bilangan. Ini Pak Jimmy berikan animasi menggunakan gambar orang yang arahnya kanan itu adalah arah yang positif, arah yang ke kiri adalah arah yang negatif. Misalkan pada posisi 0, orang itu kemudian berjalan ke kanan 2 langkah, berarti ini adalah bilangan 2, kemudian ya 2, kemudian dilanjutkan 4 langkah kanan juga. Nah, sampai berhenti di 6, berarti ini adalah dijumlahkan dengan 4, hasilnya adalah 6. Kemudian animasi yang kedua. Nah, pada posisi 0, nah, orang itu berjalan ke kanan 2 langkah, berarti adalah 2, ya 2 kemudian dikurangi. Kalau dikurangi yang semula orangnya menghadap kanan, maka berbalik arah menjadi menghadap ke kiri. Namun yang kita kurangi adalah bilangan negatif 4. Nah, karena bilangan yang kita kurangi bilangan negatif 4, maka orang yang tadi yang semula menghadap ke kiri berubah menjadi menghadap kembali ke kanan lagi. Kemudian berjalan 4 langkah ke depan, berhenti di 6. Nah, berarti hasilnya juga 2 dikurangi negatif 4 juga sama dengan 6. Dari 2 ini operasi ini dapat kita simpulkan bahwa 2 ditambah 4 itu sama dengan 2 dikurangi negatif 4, hasilnya 6. Selanjutnya animasi yang berikutnya, ada orang posisi di 0 kemudian berjalan ke kanan 4, makanya adalah bilangan 4. Operasinya selanjutnya adalah ya dikurangi, maka kalau dikurangi orangnya berbalik arah menghadap ke kiri, dikurangi sebanyak 7 langkah kiri, jadi negatif 7 ini dikurangi 7, maka hasilnya berhenti di bilangan bulat negatif 3, berarti 4 dikurangi 7 sama dengan adalah negatif 3. Baik, kita teruskan ke animasi berikutnya. Pada garis bilangan bulat adalah ini menghadap ke arah kiri, berarti menunjukkan bilangan negatif, yaitu negatif 3. Kemudian ya 3 langkah kiri dan dilanjutkan dengan penjumlahan. Nah, kalau arah penjumlahan ini berarti ini arahnya adalah ke kanan, maka orangnya adalah balik badan menghadap ke kanan. Kemudian diteruskan dengan negatif 2. Nah, negatif 2 ini berarti arahnya nanti balik lagi karena ini menunjukkan lawannya. Maka nah balik lagi diteruskan dengan 2 langkah. Ya, berhenti di negatif 5. Berarti negatif 3 ditambah dengan negatif 2 hasilnya sama dengan negatif 5. Kemudian animasi yang berikutnya, ya dari posisi 0, ini adalah menunjukkan bilangan negatif, negatif 3, kemudian diteruskan dengan ya negatif dikurangi 2, berarti karena dikurangi 2 maka posisi masih menghadap kiri. Nah, berhenti 2 langkah kiri berarti di negatif 5, sehingga dari 2 operasi yang atas sama yang bawah ini adalah hasilnya
sama negatif 5. Berarti bisa kita simpulkan bahwa negatif 3 ditambah negatif 2 itu sama dengan negatif 3 dikurangi 2, hasilnya juga negatif 5. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai penjumlahan pengurangan dengan teknik menggunakan garis bilangan. Kita teruskan ke sifat-sifat operasinya pada penjumlahan bilangan bulat. Jadi kalau yang sifat yang pertama yaitu namanya sifat komutatif. Jadi jika ada A dan B sembarang bilangan bulat maka berlaku bahwa A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Kita ambil contoh negatif 4 tambah 9 maka hasilnya juga sama dengan 9 ditambah negatif 4 yaitu 5. Kemudian yang kedua namanya sifat asosiatif atau pengelompokan. Jika A, B, C itu sembarang bilangan bulat, berlaku bahwa A ditambah B tambah C ini dalam kurung ini berarti diselesaikan dulu sama dengan A tambah B, kita selesaikan dulu, ditambah C hasilnya sama. Ambil contoh negatif 4 ditambah 9 tambah 3. Yang sebelah kiri kita selesaikan dulu 9 tambah 3, yang kanan adalah negatif 4 tambah 9. Hasilnya juga sama, negatif 4 tambah 12 sama dengan 5 ditambah 3 yaitu 8. Nah, sekarang bagaimana dengan sifat ini? Anak-anak, apakah berlaku juga untuk pengurangan? Nah, nanti bisa ditulis di buku rangkuman bagaimana apakah berlaku untuk sifat ini pada pengurangan. Nah, kita ambil contoh ini, ada soal penjumlahan bilangan urut 1, 2, 3, 4 sampai terakhir 100 ini adalah bilangan asli yang urut dijumlahkan. Bagaimana cara menjumlahkannya? Nah, kalau dijumlahkan dari depan satu persatu lah itu lama. Maka kita bisa menggunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari, yaitu sifat asosiatif sama komutatif. Pengelompokan sama ini sifat dibolak-balik jumlahnya sama. Bagaimana tekniknya? Nah, ini kita kelompokkan. Yaitu misalkan yang depan sama yang belakang ini saya kelompokkan 1 tambah 100 adalah 101, kemudian 2 tambah 99 adalah juga 101, 3 ditambah 98 juga 101 lah. Ini kalau kita teruskan sampai habis maka kesimpulannya ada berapa kelompok ya anak-anak? Ada 50 pasangan. Nah, bilangan yang jumlahnya 101. Dari mana dapat 50? Karena ini ada 100 bilangan. Nah, satu pasangan kan ada 2 bilangan, berarti 100 dibagi 2 ada 50. Berarti kesimpulannya jumlah ini bisa kita hitung dengan teknik mengelompokkan memasangkan ini, yaitu 50 kali 101 karena ada 50 pasangan. Hasilnya 5050. Nah, sekarang anak-anak coba, ini ada soal bilangan bulat negatif 20, negatif 19 terus diteruskan sampai 22. Berapa hasilnya? Ya, untuk anak-anak agar lebih jelas pemahaman mengenai sifat-sifat pada bilangan dan operasinya, kita berikan dua contoh, yaitu contoh 1 dan 2. Contoh 1 kemudian contoh 2. Contoh 1, seorang tulis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 3 meter di atas permukaan air laut. Kemudian ikan tersebut kembali menyelam ke bawah 9 meter. Tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba tersebut. Nah, ini kalau meloncat di atas permukaan air berarti adalah menunjukkan bilangan positif. Kemudian di bawah permukaan air adalah bilangan negatif. Selisihnya, untuk mencari selisih itu adalah pengurangan nilai yang terbesar dikurangi yang terkecil. Berarti yang terbesar 3 dikurangi negatif 9. 3 dikurangi negatif 9. 3 dikurangi negatif 9 jadi 3 tambah 9 adalah 12 meter. Jadi selisihnya adalah 12 meter. Kemudian soal yang kedua, ya. Ini seorang penyelam menyelam di kedalaman 10 meter di bawah permukaan air laut. Setelah itu kemudian menyelam naik 4 meter. Berapa kedalaman penyelam sekarang? Nah, kita dipahami bahwa menyelam itu posisi di bawah permukaan air maka adalah bilangan negatif. Berarti 10 meter ini menunjukkan bilangan negatif. Kemudian di sini ada keterangan naik, maka naik ini operasinya adalah operasi penjumlahan. Maka negatif 10 ditambah 4. Berarti jawabannya adalah negatif 6. Negatif 6 ini menunjukkan posisinya masih di bawah permukaan air laut. Sehingga kesimpulannya
Kedalaman penyelam sekarang adalah juga 6 meter. Negatif ini menunjukkan posisi masih berada di bawah permukaan air laut. Nah, demikian untuk anak-anak mengenai bilangan bulat, mengenai sifat-sifatnya, kemudian operasinya. Semoga anak bisa memahami, nanti bisa digunakan untuk mengerjakan soal-soal tugas yang diberikan oleh gurunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.